nanti aplikasi di R&D yang sebenarnya yang menjadi masalah, ya, menjadi banyak sekali tantangan itu adalah aplikasi di R&D. Tapi itu juga nggak akan bisa saya sampaikan di sini karena apa namanya, terkait dengan eh, perlu studi khusus gitu ya, perlu studi khusus terkait dengan ke-R&D-an ini ya, karena banyak banget bahan-bahan yang saat ini sangat berkembang ya, banyak banget bahan-bahan yang sangat berkembang, sehingga eh, diperlukan pengetahuan yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi memang perlu ada ilmu khusus untuk formulasi R&D di kosmetik. Ya, makanya sekarang hampir semuanya, kebanyakan industri, kebanyakan kampus sudah membuat suatu divisi khusus ya untuk di farmasinya, divisi khusus untuk ke kosmetikan ini gitu ya. Atau apa namanya, seakan-akan seperti apa namanya, eh, ya keminatan khusus lah ya gitu ya. Oke, saya coba share screen saja dulu, bentar ya. Oke. Oke. Saya coba searching dulu aja. Ini terkait dengan eh, eh, apa namanya, soal-soal ya. Ya meskipun nggak banyak soal saya, harapannya ini menjadi sedikit tambahan ilmu ya terkait dengan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab teman-teman nanti di sebagai manajemen di eh, industri ya, industri kosmetik terutama ya. Karena apoteker ya, apoteker itu kalau di industri kosmetik ya, dia sebagai PJT ya, level dia adalah sebagai seorang apa namanya, quality management representative atau QMR gitu ya. Ya, bahkan bisa kalau di industri yang levelnya menengah ke bawah malah menjadi kepala pabrik ya. Meskipun kalian apa namanya, fresh graduate gitu ya, kalian yang mengkoordinir bagaimana operasional pabrik itu ya. Nah, tapi kalau di industri yang udah gede, di mana apa namanya, produksi, quality dan apa namanya, quality control dan quality assurance terpisah, maka kalian akan menjadi seorang quality assurance eh, officer ya, yang secara holistik membawahi seluruh operasional quality yang ada di industri ya. Itulah kenapa kaitannya tentang tugas penanggung jawab teknis kosmetika yang nantinya akan menjadi pekerjaan kalian sehari-hari di kosmetik ya. Jadi kalau di industri kosmetika ya, di industri kosmetik ya, ini apoteker ya nantinya berperan sebagai, kalau memang hanya satu ya, namanya dipakai di PJT sebagai penanggung jawab teknis, maka bertanggung jawab atas terjaminnya mutu kosmetik yang ada di peredaran sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh perusahaan dan standar JPKB. Sebenarnya teman-teman, ini semuanya ada di peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020. Jadi kalau referensi kalian menyatakan bahwa tugas penanggung jawab teknis kosmetika itu ada di CPOB, buat CPOB ya, di peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020 tentang cara pembuatan kosmetika yang baik,
maka kalian sudah bisa apa namanya secara rinci apa namanya menyebutkan tugas penanggung jawab teknis kosmetika, ya. Jadi ini, ya. Jadi poin-poinnya benar-benar terkait dengan sistem apa namanya top management, ya. Bagaimana mutu itu, ya, dibuat dan diaplikasikan di dalam produk, ya. Mutu itu dibuat dan diaplikasikan di dalam produk, bukan produk harus sesuai dengan apa namanya mutu, tetapi mutunya yang harus diaplikasikan. Artinya adalah mutu itu mulai harus menjadi pengawalan utama, ya, di produk kosmetika, ya. Ya, jadi apa namanya? Kalian mungkin nanti bisa baca ya di presentasi saya atau di slide saya. Ya, jadi ini saya sadur dari peraturan BPOM nomor 31, 30 atau 31 saya lupa ya. Nomor 31 tahun 2020. Atau nomor 30 kalau saya. Nomor 30 tahun 2020. Ya, terjaminnya mutu kosmetika. Artinya mulai dari pengembangan atau dari R&D itu kita sudah harus, ya, tahu bahwa bahan-bahan yang digunakan itu wajib minimal cosmetical grade, ya. Karena kalau ya, cosmetical grade itu adalah level yang terendah, kemudian ada food grade, ada pharmaceutical grade, ya. Nah, jadi apa namanya eh, spek apa namanya kualitas bahan-bahan baku itu lebih rendah dibandingkan dengan kualitas bahan baku yang ada di makanan dan obat-obatan. Tapi biasanya kalau di Amerika itu dijadikan satu, yaitu menjadi FDNC, Food, Drug, and Cosmetic. Ya, dari bahan baku awal, kemudian kemudian di trial, hasilnya oke, dicek stabilitasnya hingga masuk ke dalam proses produksi. Ya, selain itu teman-teman, ya, selain itu seorang apoteker penanggung jawab, ya, itu juga bekerja sama atau sorry bukan bekerja sama ya, berdiskusi dengan instansi-instansi pemerintah terkait dengan operasional perusahaan. Contoh dengan BPOM. Bahkan kalau di industri-industri yang mungkin levelnya nggak terlalu gede, kerjasama dengan Disnaker terkait dengan bagaimana seorang apa namanya perusahaan tersebut apa namanya memperlakukan karyawannya, termasuk juga dengan training-trainingnya seperti apa dan keselamatan kerjanya seperti apa, ya. Kemudian membuat laporan berkala dan laporan-laporan lain sesuai regulasi pemerintah. Ingat ya, sesuai dengan regulasi pemerintah. Laporan efek samping, ya, karena kosmetik tidak hanya apa namanya mempunyai efek yang bagus, dia juga sama seperti obat, ada efek samping yang ada kemungkinan terjadi, ya. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas proses produksi dan pelaksanaan pengawasan mutu. Nah, ya, jadi seorang apoteker itu wajib paham mulai dari ujung sampai ujung. Dan ini biasanya kalau di industri farmasi dilakukan oleh seorang quality assurance.
Jadi dia harus paham tuh proses dari ujung ke ujung, ya. Sehingga apa? Sehingga ya pada saat akan melakukan pelurusan produk, menolak produk atau melakukan rework produk itu ada dasar kita dalam melakukan analisanya atau melakukan apa investigasinya, ya. Nah, inilah tugas-tugas dari seorang penanggung jawab teknis kosmetika yang nantinya menjadi tugas kita sebagai seorang apoteker, ya. Karena apa? Karena apoteker ini secara regulasi masih diperbolehkan, ya, bukan masih diperbolehkan, ya, masih dibutuhkan, ya, untuk industri kosmetika golongan A, ya. Saya tidak akan saya tidak apa namanya tidak memberikan pertanyaan klasifikasi golongan-golongan dari kosmetika. Ya, nanti kalian baca sendiri, ya. Kosmetika itu golongannya berapa aja, ya. Nah, apoteker, ya, itu dibutuhkan di golongan berapa, ya. Kalau kalau secara regulasi di golongan A. Nanti kalian akan tahu nih produk-produk apa aja sih yang eh, boleh diproduksi oleh industri-industri yang bergolongan A ini, ya. Sehingga kalian akan tahu kenapa ya kok apoteker dibutuhkan di situ. Ya, ini kalian nanti coba belajar sendiri, ya. Nah, ini pada saat apa namanya? Pada saat saya sedikit membaca tentang stability test dan compatibility test, ada beberapa yang misunderstanding terkait dengan compatibility test. Nah, ini saya jelaskan dulu, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, stability test dan compatibility test itu mirip-mirip, ya. Bedanya, bedanya yang satu dilakukan pada produk, satunya lagi dilakukan pada kemasan. Kenapa Pak kok dilakukan perbedaan? Karena teman-teman, kemasan ini mempunyai andil terhadap stabilnya suatu produk, ya. Jadi ada nanti poin-poin yang memang nanti akan jadi satu, ada beberapa poin-poin yang akan menjadi berbeda. Nah, stability test yang dilakukan di industri kosmetika, ya, sebenarnya ada banyak, gak cuma dua aja, ya. Tapi yang terstate di BPOM adalah ada dua. Yang pertama adalah uji stabilitas dipercepat, dan kemudian yang kedua adalah real time, ketiga adalah stress test. Apa aja sih? Kalau stabilitas dipercepat sesuai regulasi BPOM, itu pada suhu 40 derajat Celcius dengan kelembapan 75%. Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 40 derajat Celcius dengan RH 75% ini secara regulasi internasional ini diatur di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar tentang ICH? ICH berapa ini kalau untuk stability?
Ada yang tahu teman-teman? Tidak, Pak. Gimana? Yuk, di mana? ICS berapa? Q1A R2, apakah benar ya, Pak? Q1A. Ih, Q1A, terus kemudian zonanya R2, zona 2. Yakinkah zona 2? Tapi nggak apa-apa, Mbak Syafira nanti saya saya beri tambahan poin untuk hasil pengujian ya, apa hasil soalnya nanti ya. Ada tambahan poin di situ. Benar teman-teman, ICS Q1A. Zonanya adalah zona 4B. Di mana ini untuk iklim tropis. Karena kalau zona 4A atau zona 4 pada saat awal-awal ICS ini dimunculkan, RH-nya hanya 65%. Kemudian muncullah ICS Q1A zona 4B. Ini yang berada di level ekuator atau dekat pantai, seperti di Indonesia ini. Karena tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan RH 65 derajat dan 65% kalau tidak di suhu ber-AC. Ya, oke. Saya kok hilang ya? Enggak ya? Untuk share screen-nya tidak terlihat, Pak. Enggak terlihat ya? Bentar, 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 ya, makanya. Pantesan. Oke, lihat ya sekarang ya. Kita tadi sudah ke 40 derajat RH 75. Nah, real time ini juga sama aturannya dari ICS Q ya, ICS Q1A zona 4B ya, di mana real time-nya adalah suhunya maksimum 30 derajat, RH-nya adalah maksimum 75%. Nah, untuk di kosmetik ada penambahan beberapa uji stabilitas, yaitu stress test, yang kita sebut stress test ya. Karena apa? Karena ini kosmetik sangat membutuhkan ini gitu ya. Yang pertama adalah freeze and thaw ya. Seperti yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu, kosmetik itu mempunyai water content yang jauh lebih tinggi ya. Maksudnya adalah apa namanya? Kebanyakan adalah produk-produk setengah padat ya,
di mana setengah padat ini water content-nya itu di atas 40%. Contoh ya, krim. Bentar, bentar, bentar ya, bentar ya. Bentar. Ya, di mana water content apa namanya water content yang ada di apa produk-produk kosmetik itu tinggi banget ya, seperti kayak pasta gigi ya, terus kemudian ini ya, pomade gitu ya, terus kemudian apalagi ya, ini ya, kebanyakan water contentnya tinggi sehingga apa? Sehingga membutuhkan tambahan pengujian pada saat dia dibekukan, kemudian dikembalikan lagi kepada suhu kamar atau suhu normal atau suhu apa namanya suhu 40 derajat ya, perubahan teksturnya seperti apa? Apakah water-water ini bisa cepat kembali menjadi kondisi apa namanya kondisi cairnya dan dia kembali lagi teksturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kemudian sun test. Nah, kebanyakan, kebanyakan kosmetik-kosmetik menggunakan kemasan-kemasan yang transparan seperti ini. Sehingga dibutuhkan pengujian tambahan, ya, pengujian tambahan untuk produk-produk yang tidak tahan terhadap UV, ya. Jadi ini adalah uji stabilitas ini itu benar-benar kondisional terkait apa namanya sesuai dengan eh, karakter dari produknya, ya. Jadi ada freestyle, ada santes, ya. Nah, kalau compatibility test, ya, ini beda dengan farmasi, teman-teman. Kalau farmasi kompatibilitasnya itu antar bahan baku, ya, antar komponen pembuat produknya. Tapi kalau compatibility yang saya tanyakan adalah packaging compatibility test. Ya, coba kalian lihat di soal saya itu adalah packaging compatibility test. Apa itu yang dimaksud packaging compatibility test? Adalah kemampuan kemasan dalam melindungi ya produknya.
Ya. Yang pertama adalah non-destructive test atau non-destructive ya pengujian non-destruktif. Ya, ini ada dimension test. Ini sesuai dengan permintaan dari kemasan ininya dengan apa namanya? Sesuai dengan permintaan customer atau product development-nya, dimensinya, ketinggiannya, kemudian lebar alasnya ini atau luas alasnya ini, semuanya dihitung secara seksama, ya. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam fill volume test. Jadi supaya produk ini, supaya baleknya atau apa namanya, ya kosmetiknya itu bisa masuk secara sempurna ke dalam kemasan. Tidak over, juga tidak under. Ya, kalau seperti ini, ya, terlihat bagus nih. Kenapa? Karena dia levelnya sesuai dengan apa namanya bahu dari kemasannya. Terkadang konsumen atau produk development itu mengisi hanya tinggal separuhnya saja, misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya memang harus ada space udara supaya dia tidak meledak. Nah, ini benar-benar apa namanya sesuai dengan karakteristik dari produknya. Tapi normalinya kalau tidak ada request khusus ya, maksimum adalah 95% dari volume total kemasan. Atau yang kita sebut dengan brimful. Brimful itu artinya apa? Artinya adalah kemasan ini diisi dengan penuh ya sampai meluber, itu adalah brimfulnya. Maaf ya, jangan lihat ininya ya. Ya. Jadi kelihatan di brimfulnya ini teman-teman. Jadi kalau brimfulnya ini ternyata misalkan 105 misalkan, maka maksimum 95% dari brimful itu adalah maksimum fill volume-nya. Ya, jangan sampai dia terlalu over atau dia eh, kurang dari itu. Kemudian yang terakhir kalau untuk non-destructive test ini adalah functional test. Artinya apa? Dia memang tertutup dengan sempurna, dengan baik di sini. Ini dia tertutup dengan baik. Ya, saya contohkan. Mungkin kalian kalau bisa bisa lihat apa namanya presentasi apa namanya on cam saya. Ya, kalau misalkan dia bisa tertutup dengan baik dan tanpa apa namanya celah seperti ini, maka itu dia dinyatakan oke. Kemudian fungsi dari spraynya, dia memang bisa melakukan spray dengan baik. Ya, bentuk spraynya juga baik. Nah, ini yang disebut dengan functional test pada packaging compatibility test. Ya, jadi artinya kemasan ini kalau diisi dengan produk itu bisa diaplikasikan dengan baik. Contoh misalkan pomade seperti ini, ya, dia tertutup dengan baik, artinya dia bisa melindungi produk dari penguapan yang berlebihan. Ya. Kemudian pada saat digunakan, dia nyaman. Ya. Kenapa ini saya katakan penting, teman-teman? Karena kemasan yang baik mencerminkan isinya. Itu di kosmetik. Ya. Nah, ini bedanya antara farmasi dengan kosmetik. Kalau farmasi, teman-teman, kalau farmasi, kalau farmasi, ya, kalian lihat video saya, on cam saya. Seringnya
seringnya strip ini udah nggak bisa dibuka. Ini aja, ini nggak bisa dibawa, nggak bisa disobek. Susah banget sobeknya. Nah, ini akan mengurangi daya beli dari apa namanya perusahaan, daya beli dari produknya. Tapi ingat, farmasi itu kita yang butuh, ya, konsumen yang butuh. Nah, ini berbeda dengan kosmetik. Kalau kosmetik, kalau kosmetik, ya, kemasannya bermasalah sedikit, maka produk ini akan ditinggal. Mereka akan cari kompetitor, atau mereka akan cari produk sejenis dengan kemasan yang bagus. Itu kosmetik. Tapi kalau obat, kemasannya jelek seperti ini, ya, masih diupayakan untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kenapa? Karena konsumen lebih membutuhkan kesembuhan. Bahkan, bahkan isinya udah patah-patah, itu masih diminum oleh konsumen. Wah, gak apa-apa, wis patah, minum aja gitu. Tapi kalau kosmetik, ya, di dalamnya agak bermasalah sedikit, sudah nggak mau dipakai. Wah, jelek. Udah, aku beli merek lain. Makanya kemasan ini sangat penting di kosmetik. Bisa dibayangkan kalau ini, kalau spraynya kurang bagus, teman-teman, kalau di kosmetik, kalau spraynya ini banyak menimbulkan spot-spot, pasti akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kebetulan ini spraynya bagus. Dia bisa menyebar dengan sempurna. Ya, jangan lihat mereknya ya. Dia bisa menyebar dengan sempurna. Ini juga sama, ya. Dia bisa menyebar dengan sempurna. Bisa dibayangkan kalau ini tidak menyebar dengan sempurna, maka konsumen tidak akan mau membeli dan pasti akan mencari kemasan lain atau produk lain yang baunya mirip dengan ini. Ya, nah, fungsi dari packaging compatibility test di kosmetik. Kemudian berikutnya adalah destructive test. Nah, destructive ini kebanyakan juga dilakukan oleh farmasi. Pertama ada leaking test, teman-teman. Ini untuk kemasan-kemasan yang seharusnya tertutup dengan sangat rapat. Memang kalau misalnya tujuannya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, maka leaking test ini wajib dilakukan. Misalkan ini, nggak lucu kan kalau dia bocor di sini, ya. Tapi ada beberapa kemasan yang tidak perlu di leaking test. Ya. Contohnya krim yang tidak yang berkadar air rendah, ya. Ya, krim apa itu? Krim water in oil, di mana waternya terselimuti oleh oil. Artinya dia nggak perlu uji leaking test. Kenapa? Karena dia nggak akan mungkin apa namanya itu uap airnya keluar dari kemasan. Ya, dia hanya dilakukan uji apa namanya kerembesan aja. Jadi dia hanya diuji bahwa produknya nggak boleh apa namanya krimnya ini, ya, dia nggak boleh bleber, ya, hanya itu. Jadi nggak sampai apa namanya disedot dengan vakum, ya. Nah, selain leaking test, kita juga ada yang namanya drop test.
jaga-jaga kalau user ini, saya nih user, ya, pas menggunakan ini terus produknya jatuh. Sebelum dibuka produknya jatuh. Jangan sampai rusak kemasannya. Ya, ya kalau berkali-kali ya pasti rusak ya. Tapi kalau cuma sekali, ya, kalau cuma sekali, ini jangan sampai rusak. Ya, di single packaging seperti ini. Ya. Nah, kemudian adalah cracking dan penetration test. Nah, ini yang terjadi di kemasan dari kosmetika. Ya, kalau cracking artinya adalah kemasan ini tidak terhadap kelembapan sehingga kemasan ini terpecah-pecah, retak. Ya, bisa juga ada reaksi antara kemasan dengan produk sehingga membuat kemasan ini pecah. Ada juga, ya, ada juga ini larut ke dalam produknya. Nah, ini juga berbahaya, teman-teman. Itu yang disebut dengan penetration test. Artinya adalah produk ini dia bisa nembus kemasan. Sehingga dari sini akan muncul perubahan warna dari kemasan. Dari yang awalnya biru misalkan menjadi biru sedikit merah atau ungu. Bisa jadi juga kalau misalkan bentuknya adalah seperti ini, ya, warna di sini akan menjadi warna produknya. Misalkan warna dalamnya hijau, produknya hijau, maka di sini akan muncul warna hijau. Ya, di sini akan muncul warna hijau. Sehingga itu apa namanya? Apa namanya? Kemasan itu tidak boleh dipakai, ya. Nah, cracking and penetration test ini dilakukan bersama dengan stability test, ya. Karena apa? Karena ini membutuhkan waktu, ya. Apalagi nanti yang apa namanya terkait dengan santes. Apakah benar kemasan ini bisa melindungi produk dari pengaruh ultraviolet? Apakah pada suhu-suhu tertentu porositas dari kemasan ini terbuka sehingga produknya masuk ke dalam kemasan? Nah, ini yang disebut dengan packaging compatibility test. Yang terakhir adalah transport test. Nah, transport test ini tujuannya adalah kalau misalkan produk ini dikirim dari eh, kalian di mana ya? Di Malang ya. Dikirim dari Malang ke Aceh misalkan, ya, dari Malang ke Aceh misalkan. Apakah produk ini rusak karena pengiriman atau tidak? Caranya bagaimana? Caranya adalah produk ini kita masukkan dalam satu karton, ya, isinya adalah produk ini juga, ya. Misalkan dalam satu karton isinya 50 misalkan, ya kita isi dengan 50 produk ini, kemudian kita kirim ke Aceh, dan kemudian dari Aceh kita kembalikan lagi ke tempat kita menguji. Kemudian kita buka, apakah kemasannya rusak atau tidak. Ya. Nah, ini adalah packaging compatibility test. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan?
atau ada yang ingin diulangi penjelasannya? Ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang ingin diulangi lagi penjelasannya? Cukup Nggak jelas? ada? Jelas ya? Oke, ya. Kembali lagi ya, saya tidak akan menjelaskan dari awal sampai akhir, ya. Saya tidak akan menjelaskan dari awal sampai akhir bagaimana itu sebuah kosmetik, tapi dari ini aja, ya. Dan kalian juga nggak perlu presentasi karena saya lihat dari nilai dari ini ada beberapa saya lihat kemarin ya harus ada yang banyak yang diluruskan saja sih sebenarnya, gitu ya. Makanya apa namanya saya aja yang melakukan presentasi ya. Nah, kalau DIP gimana teman-teman? Ini soal keberapa ya? Ketiga ya? Ketiga masuk keempat ya? Lupa aku. Apa sih DIP itu? DIP itu adalah kalau di industri farmasi kita sebut dengan dosier, ya, atau Product Information File, ya, di mana di dalamnya menyebutkan ya apa-apa saja ya yang harus dilakukan untuk membuat produk ini. Apa saja bahan bakunya, apa saja dan apa saja bahan kemasnya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi produk ini. Poinnya di situ sebenarnya teman-teman. Dan ini wajib ya, wajib diberikan atau wajib dibuat untuk satu produk. Jadi satu produk, satu DIP. Tetapi berbeda dengan dosier, teman-teman ya, berbeda dengan dosier. Kalau DIP atau dokumen informasi produk, ya, yang wajib di apa namanya dibuat terpisah, ya, wajib dibuat terpisah per produk. Jadi benar-benar harus dibuat per produk. Itu adalah yang ya lembar ketiga, bukan lembar ketiga ya, poin ketiga dan poin keempat, di mana ini memang spesifik untuk produk tersebut. Ya, untuk data pertama, poin satu dan poin dua, ya, itu boleh dibuat secara gabungan. Artinya itu bisa dipakai untuk apa namanya produk-produk yang lain juga. Nah, ini yang berbeda dengan industri farmasi. Kalau industri farmasi, ya, meskipun bahan bakunya sama, ya, sama-sama asam stearat, magnesium stearat, sama-sama mefenamic acid, sama-sama paracetamol, ya. Kalau ya, kalau apa namanya produknya berbeda, maka di dalam satu dosier itu wajib meletakkan semuanya menjadi satu. Contoh misalkan paracetamol 500 miligram. Oke? Di dalamnya ada bahan baku paracetamol, ada magnesium syarat misalkan ya. Anggap aja dua ini. Maka di dalam dosiernya itu wajib menempatkan ya di dalam dosiernya itu wajib menempatkan bahan baku paracetamol, COA dan lain-lainnya dan bahan baku dari MBST Arat. Semua data teknisnya wajib ada di dalam situ.
Tapi kalau di DIP, anggap aja DIP ya. Di DIP, anggap aja kita juga pakai parastamol dan MG syarat misalkan. Parastamol dan MG syarat hanya disebutkan di situ saja bahwa paracetamol menggunakan bahan baku berkode A. MG syarat menggunakan bahan baku berkode B. Data teknisnya, misalkan MSDS, COA dan lain-lainnya itu masih boleh disimpan ya bersama dengan data teknis bahan yang lain. Jadi tidak wajib digabung jadi satu di dalam DIP. Nah, ini perbedaan antara kosmetik dengan farmasi. Ya, dalam pembuatan dosier atau dalam pembuatan DIP masih ada perbedaan juga di situ. Oh, sorry, air produksi ya? Maaf, maaf, nggak kelihatan saya. Maaf, bahas ini aja ya, bahas DIP dulu ya. Sorry, sorry, nggak kelihatan ya presentasinya. Nah, kita bahas pertama adalah dokumen administrasi. Apa aja sih dokumen administrasi? Dokumen administrasi ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas dari manufakturer atau pabrik, pabrik pembuat ya, dan identitas produknya ya. Kalau produk itu ternyata ya, kebetulan saya bekerja di industri maklon, ternyata produk itu adalah milik brand lain, milik milik orang lain, maka harus jelas itu yang punya brandnya siapa, ya. PT apa yang punya brand itu, ya. PT apa yang punya brand itu, terus kemudian perjanjian kerjanya seperti apa. Nah, semuanya ini dijadikan satu di dokumen administrasi, termasuk keabsahan dari pabrik kita, ya. Sertifikat CPKB-nya seperti apa, nama penanggung jawabnya siapa, SIPA-nya tercantum di situ. Terus yang mengakses bahwa ini kosmetik yang ya, ini kosmetik yang aman misalkan, ya. Ini siapa? Apakah PJT-nya atau orang lain? Ya, karena keamanan dari produk kosmetik itu ada training terpisah. Harapannya sih kalian ya, harapannya adalah apotekernya sendiri ya. Ya, harapannya adalah apoteker sendiri yang melakukan menilai keamanan produk ini. Jadi kalau kalian ini bekerja di industri kosmetik dan kalian sebagai PJT, maka kalian minta tolong untuk minta di training sebagai safety assessor atau apa namanya, penilai keamanan dari produk. Ada trainingnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini cukup dibuat satu bantek khusus, tidak harus masuk ke dalam masing-masing produk. Ya, karena ini benar-benar hanya masalah kepemilikan merek dan lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah data mutu dan keamanan bahan kosmetika. Nah, ini kita baru mulai mengarah ke bahan bakunya. Ada sertifikat analysis dari bahan baku itu. Ada spesifikasi kalau memang di COA tidak ada persyaratan yang dibutuhkan oleh kita.
Contoh, ya nanti kalian jangan kaget. Banyak sekali bahan-bahan aktif, bukan bahan aktif, ya, bahan tambahan ya, cair, ya, ternyata tidak mempunyai spesifikasi tentang pH. Ya, jadi dia ini produk ini asam, basa atau netral itu tidak ada informasi sama sekali dari COA. Maka kita yang harus melakukan pencarian data, apakah apakah produk ini memang bahan baku ini memang benar-benar aman bagi apa namanya aman bagi user atau pengguna atau konsumen. Nah, kita harus mencari pH-nya berapa ya untuk masing-masing komponen ini. Dan kalau digabung kira-kira masih masuk akal nggak kalau misalkan saya hanya ambil satu pH saja. Contoh, contoh saja ya. Kebanyakan di industri kosmetik itu menggunakan premix. Jadi bahan-bahan baku dari produsen, ya bahan-bahan baku dari supplier itu sudah dalam bentuk premix. Ya, saat ini yang terkenal adalah Suncat. Ya, Suncat itu apa? Suncat itu adalah bahan baku untuk apa namanya sunscreen, ya. Bahan baku untuk sunscreen, ya. Nah, pada saat kita menggunakan Suncat sebagai bahan baku sunscreen, di dalam Suncat itu tidak ada yang namanya pH. Padahal dia adalah emulsi antara minyak-minyak UV blocker ditambah dengan lecithin dan ditambah dengan air. Ya. Nah, sedangkan penggunaan sunscreen itu ada yang berbasis pH rendah, ada yang berbasis pH normal. Maka kita harus benar-benar memeriksa, ya, apakah Suncat ini, ya, mempunyai pH rendah atau pH normal atau pH basah dari jurnal-jurnal bahan baku pembentuknya. Dan itu yang harus kita masukkan ke dalam spesifikasi. Itu yang dimaksud bila ada persyaratan tambahan yang tidak ada dalam CO. Ya. Nah, kemudian di dalam selain COA dan spesifikasi, kita juga apa namanya mencantumkan metode analisa. Bagaimana cara memeriksa bahan baku itu. Kemudian kita cantumkan juga sertifikat halal. Ya, kalau untuk parfum kita harus mencantumkan apakah parfum ini sudah terdaftar di dalam International Fragrance Association. Bahan pembentuk parfumnya ya. Bahan pembentuk parfumnya itu harus terdaftar dalam IFRA. Agar apa? Agar kita tahu bahwa parfum ini tidak berbahaya bagi manusia. Ya. Selain itu juga kalau misalkan bahan baku ini memang terdaftar di ACSB, maka kita harus melihat apa saja sih persyaratan-persyaratan yang ada di dalam ACSB ini, sorry. Ya. Jadi banyak banget yang kita
Ini kan ya yang harus kita cari di data mutu keamanan dan keamanan bahan kosmetika ini. Yang akses siapa? Yang akses adalah apoteker. Yang akses ya, yang menilai ya. Yang menilai adalah apoteker. Yang melakukan assessment, melakukan penilaian. Apakah memang bahan baku ini cocok dan layak untuk digunakan sebagai bahan baku kosmetika. Ya. Kemudian data mutu dan keamanan produk, ya ini kita apa namanya menuliskan formula, ya di dalamnya isinya adalah formula, kemudian cara pembuatan, cara membaca batch numbernya, sewa produk, hasil pengujian cemaran sesuai per BPOM, dan ini adalah data stabilitas dan kompatibilitas dari produknya. Nah, ini berbeda dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Industri farmasi ya, karena ini kebanyakan premix ya. Kembali lagi ya teman-teman ya. Di kosmetik itu premixnya gila-gilaan ya. Premixnya gila-gilaan. Ya, jadi tidak ada ceritanya Cera Alba, Cera Flava gitu-gitu nggak ada sudah. Ya. Semuanya adalah biasanya adalah kita nyebut salah satu satu bahan baku dari supplier A, nah, isinya itu macam-macam ya. Nanti coba kalian searching ya di apa namanya di Google, kalian cari aja lah ya. Seperti contohnya misalkan Aristoflex misalkan atau eh Repoli pakai Y ya, Repoli. Dalamnya isinya 3 sampai 4 bahan baku. Ya. Kalau kita hanya ngambil satu bahan aktifnya saja atau satu bahan komponen utamanya aja, hasilnya tidak akan bisa sama dari premix itu. Ya. Yang ini yang membuat industri kosmetik di Indonesia benar-benar sangat ketergantungan bahan baku dari luar negeri. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat penulisan data mutu dan keamanan produk ini, ya, formulanya tidak boleh ditulis dalam nama premixnya, tetapi ditulis dengan inci name atau komponen pembentuknya. Jadi kalau misalnya tadi, oh aku pakai Repoli Pak. Nah, maka di formula dia harus dipecah. Repolinya itu isinya apa saja dan di dalamnya ada berapa persen dan komponen-komponennya. Ya, jadi banyak banget nih. Jadi kalau di kosmetik itu bisa sampai 20 komponen dalam satu produk. Bahkan mungkin bisa 30 komponen dalam satu produk. Ya. Dan yang terakhir adalah data keamanan dan kemanfaatan. Nah, ini isinya benar-benar adalah hasil dari asesmen kita sebagai apoteker yang menyatakan bahwa produk ini aman. Bila dinyatakan, ya, bila perlu dinyatakan, ya, ini aman hingga penggunaan sekian bulan setiap hari misalkan. Ya. Kemudian klaim-klaim jurnal dari bahan aktifnya. Contoh, niacinamide. Niacinamide itu vitamin B berapa? Ayo, ada yang tahu? Niacinamide ini adalah vitamin B berapa?
Nggak ada yang tahu? D3, Pak. B3. Oke, Mbak Dinda. Mbak Dinda sama Mbak Safira ya tadi ya. Oke. Nah, vitamin B3 itu ternyata di kosmetika itu klaimnya adalah mampu mencerahkan. Maka jurnal-jurnal klaim terkait dengan komponen B3 yang mampu mencerahkan ini itu bisa dimasukkan dalam data keamanan dan kemanfaatan produk. Bentar, ya. Jadi jurnal-jurnal ini ada di sana, ya. Kemudian desain kemasan, ya. Pada saat pendaftaran kosmetika, ya, pada saat pendaftaran kosmetika, kita tidak perlu menulis apa namanya menyerahkan desain kosmetik, desain kemasan kosmetika. Tetapi di DIP, desain kemasannya wajib disertakan. Ya, kalau dia pakai cupnya itu berapa layer, ya, kemudian tinggi berapa, diameter berapa, gitu ya. Kemudian konten isinya di kemasan itu, di cup itu apa saja. Kalau dia pakai individual box, gitu ya. Nah, individual box itu isinya apa saja, dimensinya berapa dan bahan baku dan bahan dari individual boxnya apa. Itu dimasukkan ke dalam data keamanan dan kemanfaatan produk. Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan ke depannya produk ini ternyata berefek samping. Contoh, habis pakai produk ini ternyata beruntusan misalkan, dan itu terlaporkan ke perusahaan, maka perusahaan wajib menulis efek samping tersebut ke dalam dokumen informasi produk. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk perbaikan formula. Ya, jangan sampai nanti ya produknya sudah 3 tahun 4 tahun yang beruntusan yang pakai, ya kita bikin, misalkan kita bikin sudah misalkan 200.000 pieces, ternyata yang beruntusan, ada laporan beruntusan itu sampai 60.000 pieces misalkan. Apakah kita tidak apa namanya tidak akan mengubah formula? Harusnya harus mengubah formulanya gitu ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya pada saat kedepannya efek samping ini akan menjadi berkurang sehingga produk ini bisa laris di pasaran. Ya, jadi tujuannya bukan untuk gagah-gagahan bahwa kita apa namanya tidak ada efek samping atau menunjukkan bahwa produk kita itu jelek, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk perbaikan dari produk kita. Ya, ya. Dan ini nanti akan akan dinilai oleh BPOM kalau misalkan ternyata efek samping kita sudah sangat banyak dan kita melakukan tindakan perbaikan terhadap efek samping itu, maka BPOM akan menilai plus. Ya, BPOM akan menilai plus bahwa kita memang memantau produk tersebut. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak dari DIP ini?
Ada pertanyaan? Belum Nggak ada ya? Bapak. Oke. Kita coba mengarah ke air ya. Sorry, tadi nggak kelihatan nih, Anissa. Jadi kualitas air produksi. Secara prinsip teman-teman, air produksi kita itu hanya di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Ya. Jadi apa namanya? Secara eksplisit BPOM menyebutkan bahwa persyaratan air di kita adalah air minum. Air produksi kita adalah berstandar air minum. Di mana itu diatur di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di mana frekuensi pemeriksaannya itu adalah minimal 1 tahun sekali. Tapi ingat, karena persyaratan cuma 1 tahun sekali, maka industri kosmetik wajib melakukan pengujian-pengujian sederhana dengan frekuensi lebih sering untuk menjaga kualitas air produksi. Ya, contohnya misalkan, ya, yang bisa dicek apa nih? Oh, pH dan TDS misalkan. Maka pH dan TDS ini lakukan pemeriksaan sesering mungkin. Ya, nah, ini prinsip dari kualitas air produksi kosmetik. Kenapa kok saya buat ini sebagai soal? Karena kalian jangan sampai rancu terkait dengan kualitas di farmasi. Ya, kualitas air produksi kosmetik ini sangat-sangat rendah. Ya, tapi kalau kalian berproduksi atau melakukan produksi produk maklon dari Amerika, kalian tidak akan pernah bisa menggunakan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kalian akan diminta untuk mengarah ke persyaratan yang lebih tinggi, yaitu purified water. Ya, tapi yang penting adalah kalau secara umum kualitas air produksi kosmetik itu adalah di air minum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Nah, ini saya tidak terlalu banyak untuk air ya. Nah, ini yang sering banyak terjadi permasalahan analisa ya. Apa teknik sampling. Kedatangan 100.000 stiker, teman-teman. Dengan 50 lembar stiker per ikatan. Ya. Kita wajib melakukan perhitungan terlebih dahulu. Berapa jumlah stiker yang dibutuhkan untuk sampling? Itu dulu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan EQL dengan standar sampling 2. Kalau ini normal ya, tidak ada permasalahan apa-apa, maka kita menggunakan EQL ya, sesuai standar ANSI Z19 dengan standar sampling 2. Kalian sudah secara apa namanya di laporan kalian sudah membuatkan suatu apa namanya tabel-tabelnya ya. Ya, dengan 100.000 ini jumlah yang disampling itu adalah 500 lembar. Di sini kalian benar. Ya. Sampai sini kalian hampir semuanya benar. Lalu bagaimana cara ngambilnya? Ya, sebenarnya yang disampling itu wajib 500. Ya. Tidak boleh kurang dari 500. Kalau ada yang ngambil sampling kurang dari 500, kalau yang enggak apa namanya yang ngambil jumlah stikernya kurang dari 500, itu salah. Ya. Nah, baru nanti bagaimana cara melakukan pengambilan sampel dari 50 lembar perikatan ini baru kemudian yang berikutnya. Bagaimana mengambil sampelnya? Ya, sebenarnya bisa langsung mengambil, ya, bisa langsung mengambil 500 sampel tadi, sampel 500 tadi itu diambilkan dari 50
ikatan dari apa namanya 10 ikatan saja dari 2000 ini. Jadi dari 2000 nih ada 2000 ikatan, kita langsung ambil 10. Set 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 set. Tapi ingat itu sangat beresiko. Kenapa? Karena kita hanya ngambil 10 ikatan dari 2000 ikatan. Ini sangat berbahaya. Ada teknik berikutnya yaitu 2000 ini di akar N plus 1 atau menggunakan N-plan. Akar 2000 ditambah 1. Ya, 45,7 seharusnya. Atau kita bulatkan menjadi, salah ya. Ini salah nih. Harusnya menjadi 46 ya, sorry ya. Ini saya salah ini. Harusnya ngambil 46 ikatan. Ya, dari 2000 kita ambil 46 ikatan. Ya. Nah, kemudian baru ya. Sorry, 46 ya. Ini coba saya ganti sekalian ya. 46. Nah, jadi kita ambil nih 46 ikatan dulu. Ya. Lalu dari masing-masing ikatan tersebut diambil sejumlah 500 dibagi 46. Ya. Jadi dari 46 ikatan itu kita harus mengambil berapa? 500 dibagi 46. 10,8. Ya bener nih. Ada yang 10 dan ada yang 11 pieces. Jadi dalam satu ikatan dari satu ikatan dari 46 ini kita ada yang ngambil 10 pieces dan ada yang ngambil 11 pieces untuk mendapatkan 500 pieces sampel. Nah, ini cara yang benar teman-teman. Ya. Jadi cara yang pertama yang dari sini bisa, dari ini juga bisa, ya. Ini boleh. Dan ini secara aplikasi di lapangan, ini yang dilakukan juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan bisa melihat, ya, kita bisa melihat dari 2000 itu, kalau kita ngambil 46 pieces atau 46 ikatan, itu eh, potensi temuannya itu jauh lebih banyak daripada kita ngambil 10 ikatan saja. Ya. Nah, ini yang dilakukan di proses-proses di dalam pengambilan sampel kemasan. Jadi kita cek dulu EQL-nya, ketemu jumlahnya 500 pieces, baru pengambilan sampelnya kita bisa menggunakan ini, bisa juga dengan menggunakan ini. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah 500 ini di akar N plus 1 itu yang nggak boleh. Atau 2000 2000 ini di EQL itu juga salah. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Mbak. Nggak ada? Atau bingung? Sama, Oke, saya silakan. masih bingung yang slide sebelumnya itu yang 500 itu gimana ya Pak dapat? Nah, ini saya
eh perlihatkan dari sorry. Saya stop screen dulu ya. Bentar. Dari mana ini? Nah, saya contohkan saja di salah satu dari laporan kalian. Kalau ini banyak yang benar teman-teman, terus terang banyak yang benar. Harusnya 5.000 ini, 500 ini banyak yang benar. Seharusnya ya. Oke, ini laporannya siapa ya? eh ya, jadi kita 100.000 lembar. Ini yang kita cekkan dulu, ya. 100.000 lembar ini yang kita perhatikan dulu ini, ya. 100.000 lembar ini kalau general inspection level, oh sorry, wah benar ya. Kalau bentar ya. Halo, assalamualaikum Di. Halo, assalamualaikum. Halo. Kalau 100.000 lembar, ya, 100.000 lembar ini, maka kita akan mendapatkan ini teman-teman. Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Akan mendapatkan angka N. Ingat ya. General Inspection Level 2 ini adalah yang normal. Kita akan mendapatkan angka N di tabel ANSI atau tabel military standard. Ya. Lalu kemudian angka N ini berapa? Angka N ini adalah 500 pieces. Ini yang kita gunakan untuk pengambilan sampelnya. Jadi jumlah sampelnya adalah 500 pieces, teman-teman. Ya, kita hanya berpatokan di sini aja. Kita nggak akan lihat acceptable quality level atau AQL ini karena AQL ini akan ada penentuan tentang major, minor, dan critical dari suatu kemasan. Kita hanya melihat sampling size-nya saja. N itu adalah 500 untuk normal general inspection level normal. Ya. Jadi kita nggak perlu nih yang di atas ini nggak perlu. Ya, 2000 ya 2000. K ini nggak boleh. Ya. Jadi 2000 ikatan itu tidak digunakan untuk penentuan EQL. Kenapa? Karena yang datang adalah 100.000. 100.000 itulah yang digunakan sebagai penentuan EQL-nya. Ya. Jadi kita harus memeriksa 500 lembar. Ya. Nanti baru nih 500 lembar ini kita ambil dari berapa ikatan yang ada di dalam kemasan itu. Gitu, Mbak. Baik, Bapak. Oke. Ini Mbak siapa Masih. nih? Tadi Mbak yang tanya Mbak siapa ya? Dinda, Pak. Oh, Mbak Dinda. Oke. Baik. Oke. Ada lagi teman-teman? Permisi, Pak, saya izin bertanya. Ya. Itu untuk cara menentukan batas mayor sama minornya itu seperti apa, Pak? Nah, critical major minor ini
itu kenapa kok tidak saya tentukan di sini? Kenapa? Karena itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Perusahaan akan selalu berbeda-beda dalam menentukan critical major dan minornya. Ya, jadi misalkan di perusahaan saya itu, ya, critical itu di 0,065, major itu di 0,65, minor di 6,5. Nah, jadi kalau ada temuan-temuan minor, ya, kalau ada temuan-temuan minor di 500 di sampel size 500, ya, itu akan diriliskan semua. Karena apa? Karena saya pakai 6,5. Kalau di temuan-temuan ada temuan-temuan major, ya, rilisnya, ya, kalau misalnya ada temuan 7 ke bawah, itu masih boleh rilis. Tapi begitu ada temuan 8, ada 8 temuan, maka dinyatakan produk itu reject. Kalau ada temuan major 8 pieces, maka dinyatakan reject. Ya, di 0,065, ya, satu aja temuan reject. Itu yang dimaksud dengan temuan critical, major, dan minor, Mbak. Ya. Nah, angka itu tergantung dari masing-masing perusahaan dalam menilai suatu kekritisannya. Nah, itu saya tidak bisa memberikan apa namanya memberikan guideline, oh harus sekian, harus sekian, harus sekian, tidak bisa. Ya. Kalau kita mempunyai apa namanya mempunyai customer yang rewel, contoh nih, kebetulan saya punya customer rewel. Kalian tahu produk Karasen? Tahu ya? Karasen itu ada sunscreen brand dari Sosiola. Ada di Alfamart. Ya. Untuk tubenya, itu mereka sangat rewel. Maka, critical major dan minornya ini, ya, critical major dan minornya ini, itu akan sangat berbeda dibandingkan dengan penentuan critical major minor untuk customer yang lain. Itu yang dimaksud dengan apa namanya kebijakan dari masing-masing perusahaan. Ya, jadi saya makanya untuk yang penentuan ini, critical major dan minor ini benar-benar saya tidak bisa memberikan contoh seperti apa gitu ya, karena memang sangat-sangat berbeda. Tetapi secara prinsip untuk sampling size ini yang bisa saya berikan. Nanti kemudian baru nanti mengarah ke critical major minornya ini. Ya. Nah, ini harus ditetapkan di awal bersama-sama dengan untuk yang critical major minor ya. Ditetapkan bersama-sama tergantung dari kalau saya tergantung dari customer karena saya berasal dari industri yang maklon. Tapi kalau kalian bekerja di misalkan bekerja di Unilever, amin ya. Kalau kalian misalkan bekerja di Unilever misalkan, Unilever sudah punya acuan sendiri. Critical major minornya itu pakai yang mana? 0,065, 0,1, 0,15 atau yang lainnya. Ya. Tapi prinsipnya cara 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 pembacaannya seperti itu. Kebetulan saya pakai 0,05 critical, 0,65 major dan 6,5 minor. Oke. Jelas teman-teman? Jelas, Bapak. Terima kasih. Oke, Mbak As apa nih? Mbak siapa nih?
Mbak siapa tadi? Mbak Asti ya? Tadi yang Iya, tanya, Pak. eh, Mbak siapa? Iya, Pak, saya. Mbak Asti ya? Oke. Oke, ada yang lain teman-teman? Izin bertanya, Pak. Mbak Syafira lagi. Oke, siap. Iya, yang di PPT tadi kan tertera untuk perhitungan eh, yang hasilnya 2000 itu, Pak. Nah, eh, angka 2000 itu nanti diapakan ya, Pak? Nah, Jika hanya menghitung 500 saja gitu, Pak. nah, jadi begini. eh ada dua cara Mbak untuk dalam melakukan pengambilan, ya. Ada dua cara dalam melakukan pengambilan sampel pada saat kalau misalkan datang ya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita langsung ngambil 500, kan kan udah tahu nih 500 kita dari 100.000 itu kita harus ngambil 500 pieces, gitu kan? Nih, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Saya share lagi ya, saya share lagi ya. Saya share lagi. Nah, kita kan udah tahu nih, dari 100.000 itu, ya, dari 100.000 itu, kita harus mengambil 500 pieces, betul ya? Dari 100.000 ini, kita harus mengambil 500, betul ya? Nah, kita harus mengambil 100. Nah, ada dua cara pengambilan sampel, teman-teman. Ada dua cara pengambilan sampel dari kemasan, dari apa namanya, dari produk, dari incoming, ya, dari bahan kemas. Cara pertama adalah 500 ini langsung dibagi dengan jumlah ikatan dalam satu, jumlah dibagi jumlah, apa namanya, dibagi dengan jumlah eh, kemasan dalam satu ikatan, yaitu dibagi 50, ya. Artinya kita hanya mengambil 10 ikatan saja dari total 2000. Jadi kan gini, kalau datang itu, sampel itu datang, produk itu datang, itu kan satu bundle, apa namanya, satu bundle, apa ya, 50 lembar stiker atau 50 lembar kemasan itu dimasukkan ke dalam satu bundle. Betul ya? 50 lembar ikatan, 50 lembar sampel, 50 lembar stiker, ya, 50 lembar stiker itu dimasukkan ke dalam satu bundle. Betul ya? Maka kita bisa langsung ngambil, ya, 10 ikatan ini, ya, 10 bundle ini, ya, yang di dalamnya adalah berisi 50 lembar. Totalnya 500 akhirnya nanti, ya. Tapi ini cara yang tidak direkomendasikan. Cara yang direkomendasikan apa? Ya, 100.000 ini kalau kita bagi, kalau 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 dalam satu kali kedatangan, 100.000 ini ada di dalam, ada 2.000 ikatan-ikatan gini di dalam, di mana di dalamnya adalah 50 lembar stiker. Betul ya? Nah, 2.000 ikatan inilah yang kita akar N+1, teman-teman. Ya. 2.000 inilah yang kita akar N+1. Jadi kita bisa ambil agak banyak sampel sehingga populasi dari pengambilan sampel ini menjadi lebih banyak. Jadi kita nggak hanya ngambil cuma 10 ikatan aja atau 10 wadah gini aja, tapi kita ambil 46 ikatan, nanti baru dalamnya kita ambil 10 pieces.
ya, sehingga populasi dari populasi dari sampel itu menjadi jauh lebih luas, ya. Jadi kalau misalkan datang itu kan anggap aja kalau misalkan anggap aja dalam satu kontainer gitu ya, anggap aja ada 2.000 kotak gitu ya. Dalam satu kontainer ada 2.000 kotak. Kan nggak mungkin 2.000 kotak itu kita ambil cuma 10 kotak, ya. Kan nggak mungkin dari 2.000 kotak itu kita hanya ambil 10 kotak. Tapi dari 2.000 kotak itu harus kita akar N plus 1. Sehingga ketemunya adalah 46 kotak. Nah, 46 kotak ini kita ambil. Kemudian di dalam satu kotak itu kan ada 50 lembar stiker, ya kan? Nah, baru kita ambil lagi dari 50 lembar stiker itu 10 atau 11 stiker. Ya, jadi populasinya akan menjadi jauh lebih banyak. Sehingga kalau kita nemu defeknya atau kita nemu kerusakannya, itu potensinya jauh lebih besar ketemunya dibanding kalau kuman kita ngambil 10 ikatan ini saja. Poinnya di situ sebenarnya. Kenapa kok kita menghitung 2.000 ikatan ini? Ya, tujuan kita menghitung 2.000 ikatan ini untuk mendapatkan 46 ikatan ini atau 46 box ini. Ya, teman-teman. Poinnya di situ. Ya. Tapi kalau kalian sudah bisa mendapatkan 500 pieces tadi, ya, bisa mendapatkan 500 pieces ini, sebentar. Ini saya hapus dulu annotation-nya. Sorry. Kalau kalian sudah bisa mendapatkan EQL 500 lembar, itu sebenarnya sudah nilainya sudah 50%. Ya. 500 lembar ini nilainya sudah 50%. Baru kemudian kalian mencari berapa jumlah yang harus diambil dari masing-masing ikatan. Kira-kira masih bingung nggak? Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Paham ya? Ini saya nggak jadi ya. Saya nggak jadi mengurangi waktu, menambah waktu kalian untuk istirahat ya. Ini udah jam 2 nih. Jadi poinnya adalah kalian harus tahu dulu sebenarnya kalian itu harus mengambil 50 lembar, 500 lembar. Itu dulu yang kalian tentukan. Dari 500 lembar itu baru diambil dari berapa ikatan. Apakah 10 ikatan atau 46 ikatan. Kalau 10 ikatan berarti ya semuanya kalian ambil dari 10 ikatan itu untuk mendapatkan 500 pieces. Tapi kalau 46 ikatan, maka kalian hanya mengambil 10 atau 11 dari masing-masing 46 ikatan ini untuk mendapatkan 500 pieces. Ya. Oke. Presentasi ini saya masukkan ke Google Drive untuk kalian pelajari, ya. Ya. Nanti supaya kalian bisa paham. Kalau kalian kurang jelas, nanti kalian bisa berdiskusi dengan saya melalui kepala tingkat atau ketua kelompok. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, ya. Semoga kalian lancar dalam apa namanya studi, ya, sehingga tahun depan bisa menjadi sejawat saya sebagai apoteker. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, Di jalan, Pak. saya live.